Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube saya Munataho. Jangan lupa like, share, and comment. Semoga channel YouTube saya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu ceramah takziah yang insya Allah akan diantarkan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Haji Bakhtiar Nawir. Dengan hormat silakan. Ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafal laili wan nahar laayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man assa musaban falahu mithlu ajrihi. Sadaqallahul adzim. Sadaqa Rasulul karim. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada sore hari ini kembali kita memuliakan agamanya, tentu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sore ini sebenarnya banyak amalan-amalan yang diperintahkan oleh Rasul dan kita lakukan. Di antaranya tentunya adalah takziah. Kata Rasulullah, man assa musaban falahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberikan takziah kepada saudaranya ditimpa musibah, maka dia juga mendapatkan pahala sama dengan pahala penderitanya. Pertanyaannya, siapa itu penderitanya, lalu apa pahalanya? Penderitanya yang dimaksud di sini adalah ahlul bait. Makanya tadi saya tanya, ini sudah punya turunan dia. Katanya ada 3, ya, ada 3 anaknya. Mudah-mudahan sudah dapat mantu juga. Ya, sini anaknya. Mantunya yang mana? Ada sih? Oh belum. Tapi umur tak. Dia pernah bagaimana menit rumah? Umur tak berapa? 25 tahun. 25. Lewat. 19 tahun itu sudah bisa nikah. Ya, bukan persoalan belum ada jodoh, belum mau. Ibu-ibu yang punya anak, kata Nabi, jangan kamu takut menikahkan anaknya, karena di balik pernikahan itu ada rezeki sudah disiapkan Allah. Saya maaf, saya akan nyerempet-rempet ke persoalan nikah karena kebetulan saya kepala keluarga. Karena itu kewajiban dan haknya orang tua, haknya anak dan kewajiban orang tua. Hakul waladi 'alal walidi thalathun. Hak seorang anak dari orang tuanya ada 3. Yang pertama adalah memberikan nama yang baik, izza waladah, ketika lahir. Yang kedua, ajarkan kitab izza aqalah.
ketika anakmu sudah mulai berakal, ajarkan Quran. Untuk apa Al-Quran? Inilah yang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena jika anak kita tidak ibadah, mustahil kita akan dapatkan kemudian dunia akhirat. Sebentar saya jelaskan itu. Ya, jadi ajarkan Quran. Kalau sudah seperti dengan Ustadz tadi ini, ya, alhamdulillah. Kebetulan ini juga guru dari anak saya. Ya, saya kebetulan privat anak saya. Nah, ini loh gurunya. Harusnya ngajar di rumah saya di Mahadi, tapi karena tetangga dengan ini, ya, makanya tidak turun. Ternyata saya ketemu di sini. Ya. Bapak sekalian, yang ketiga itu adalah haknya anak dan kewajiban kita orang tua, nikahkan dia iza adrak. Ketika anakmu sudah dewasa, nikah, pakawin nih. Ya. Jadi tak nawa adi dia cerita anak tu. Lagi waktu nak mula kawin, pakawin. Cocok ni, Bu. Apa masalahnya? Ada masalah? Yang buat taklid itu kan kita. Orang tua dulu tidak ada tinggi-tinggi uang mahar. Ya. Uang panek malah tidak ada dulu. Yang ada mahar. Maharnya apa? Sangrapu, tabar. Tahu namanya tabar? Tahu namanya sangrapu? Itu serap. Sangrapu bukan satu. Satu batang kan banyak anaknya di bawah. Itu namanya sangrapu. Ada juga satu batang kelapa. Bisa kaluku. Itu waktu itu belum ada tanda-tanda. Wah, lebih buar kata. Menikah. Pintu-pintu rezekinya dibuka oleh Allah. Kita masuk di rumahnya. Ternyata sudah berjejer itu foto-foto wisuda anak, mantunya, bahkan cucunya sudah ada S2. Tuh. Ini sekarang kesini banyak-banyak. Baru 1 bulan cerai. Ada di pengadilan. Saya mau maaf. Ya, kasus ini banyak sekali. Datang ke kantor saya, minta petunjuk bagaimana mau cerai. Ini kemarin ada nelpon. Bagaimana caranya? Ya sudah, siapkan KTP, siapkan kakak, akta nikah, silakan ke pengadilan. Masalahnya kalau tidak ada akta nikahnya. Nah, ini saya mau maaf. Kalau tidak ada akta nikah, mau cerai melalui pengadilan tidak bisa. Karena tidak ada bukti bahwa kita ini adalah pasangan suami istri. Tidak diakui oleh negara. Nah, maka nikah siri silakan saja, tetapi tidak diakui oleh negara. Undang-Undang nomor 174. Maka ketika bercerai, sebenarnya itu perempuan yang dilindungi terutama. Ya, nah sebagai kami tidak mau ada kawin, mereka kawin ya kawin kan. Ya, karena apa? Laki-laki boleh lebih dari satu. Ibu dengar ke? 2, 3, 4. Perempuan tidak boleh, tidak ada poliandri. Yang ada poligami. Tapi harus ada izin dari istri. Yang jadi masalah izin itu. Sebenarnya yang hadirnya banyak mampu untuk 2. Bahkan 3 mungkin bisa. Ya. Tapi masalahnya takut, bukan takut sama Allah. Takut sama istri. Takut sama siapa, Bu? Istri. Ya itu. Oke, karena bahasan tak bukan di situ. Hanya karena kebetulan saya tanya mana anaknya, ternyata belum menikah. Tidak ada belum menikah. Kita anak pertama. Iya. Ya. Adik tak? Laki juga. Perempuan. Berapa laki-laki? Tidak ada laki-laki. Perempuan berdua. Saya 3 bersaudara. 3 bersaudara. Iya. 2 Laki 1. Iya. 2 perempuan. Kita itu. Iya. Karena ada juga laki tidak jelas. Tidak jelas ke laki-lakinya. Karena boleh juga bisa menikah. Tidak ada jelas ke laki-laki. Harus maco. Baik. Jadi yang kita lakukan ini sunnah. Peritaksiah. Siapa yang ditaksiah? Mereka ini. Anak-anaknya. Ibu masih ada yang? Iya. Oh, ibu. Umur tak berapa? 52. Kalau perempuan 52 itu mulai bermasalah. Coba dulu. Dan menjelaskan dulu apa masalahnya lah. Nampaknya laki-laki. Baik, Bapak sekalian. Oleh karena itu maka kita duluan pasti istri menyusul. Hanya kita tidak tahu kapan kita akan menyusul. Hari ini sudah hari ketiga menjelang hari malam ketiga, lalu kemudian anak-anaknya juga pasti menyusul. Hanya kita tidak tahu kapan kita anak ini akan dipanggil juga oleh Allah. Hari ini ibu bapak, ini tetangga kita duluan.
maka yang berikut sesudah ini adalah tetangganya. Pertanyaannya, siapa itu tetangga? 40 rumah dari rumah ini. Ya, makanya yang paling dekat waspada. Ya, karena nanti setiap ada orang meninggal di tempat kita, di kampung kita, jadikan iktibar, jadikan pelajaran, jadikan renungan. Mungkin hari ini kita punya tetangga wafat, tapi mungkin besok kita dipanggil oleh Allah. Apalagi sekarang ini sudah mulai namanya musim mati. Biasanya musim kawin. Sekarang ini sepertinya frekuensi mati ini sudah mulai meningkat. Allah alam apakah pengaruh dari corona atau apa, tidak lah. Yang jelasnya Allah memperlihatkan bahwa kita manusia ini pasti akan mati. Kullu nafsin zakatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Makanya tabe Bapak Ibu, jangan pernah merasa hebat dengan kehidupan dunia ini. Jangan pernah merasa hebat karena dunia kita, karena jabatan kita, karena harta benda kita. Ibu-ibu, kalau kita punya rumah sudah mulai bagus, tidak usah ya kita iri kepada tetangga yang kemudian mereka juga sudah membangun rumahnya. Nah, sebab kata biasa kita, aku mau kesini bolana, bilok ini. Kebetulan tetangga kasihan depan rumahnya, matomi mapandasi, natambahin di rumahnya. Di situ terus itu jendelanya dia sebelah, sambil nak cari ke kalian. Gitu deh. Mapandasi terus, deh. Menambah uang. Seandainya divideokan baru dikirimkan, pasti itu tetangganya dia bilang, gila nih orang sebelah. Kenapa? Tidak ada orang teman nggak bisa kalian. Sekalinya dia bilang, dari mana kau mengambil uang? Sekalinya pura na pandasir bulan tahu ya? Apa yang dia batana? Nalabek bulan. Maka dia patir kanja. Jadi tidak ada rezekinya orang dia bilang, tiga tu malah. Lebih dari tetanggana berbalik seru pernyataan. Itu rezeki ibu bapak, kita tidak tahu dari mana datangnya rezeki itu. Yang penting kita bertakwa kepada Allah, rezeki akan mengalir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh persoalan hidupnya, dan Allah pasti akan berikan rezeki kepadanya dari area yang dia tidak sangka-sangka dari mana datangnya rezeki itu. Mungkin dari suaminya, mungkin dari istrinya, atau mungkin dari anaknya. Anaknya tidak mungkin menantunya. Menantunya tidak mungkin dari cucunya, atau mungkin ada rezeki-rezeki lain yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tetangga saya, Ibu, sehari-hari itu ketika dia waktu belum pingsan ada rezeki yang cukup, ya. Ya Robinena kasih itu dengan minder. Selalu pinjam-pinjam di tetangga, sehingga terkenal Pak Minder. Setelah itu ternyata dapat rezeki besar dari Allah. Dia punya tanah di Palu yang dekat perusahaan. Ya, ternyata itu diambil oleh perusahaan, dibeli. Laku 4,5 miliar. Lalu kembali ya, membangun rumahnya. Pada saat mau diambil uang ini, itu kan ditransfer ke bank. Pihak bank saja tidak yakin bahwa ini orang yang punya uang 4,5 miliar. Karena dia pakai celana pendek, masuk di bank itu, warna kulitnya gelap. Apa tahu namanya gelap? Ya, mapulung. Tidak meyakinkan. Wajahnya kusut, rambutnya juga acak-acakan. Masuk. Dia periksa itu, diperiksa itu. Anda tak betul ini? Periksa itu, berarti yang masuk diperiksa. Bisa ini. Ya, barulah yakin. Makanya jangan lihat penampilan orang. Ya. Setelah itu dibangunlah rumahnya. Nah, ternyata waktu dibangun rumahnya berbalik lagi. Tetangga-tetangga yang selama ini menghina dia, pangindra, ternyata dia datang ke rumahnya untuk menghina. Inilah kaki itu selalu berjalan bergantian kan? Kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri. Coba kalau kanan terus. Jual meter kanan. Apa dia bilang kanan? Kiri, nyangkut muka kau. Saya ini mulia karena saya kanan. Oh, tidak bisa. Pasti bincang lah itu. Yang saya mau katakan begini, bahwa hari ini tetangga kita wafat. Entah kapan kita juga akan dipanggil oleh Allah. Ibu-ibu, kalau hari ini masih ada suami kita,
suatu saat meninggal istri suami kita, berarti status kita berubah. Apa namanya? Apa? Apa? Ya, karena kita berubah. Makanya ibu kasih sekarang statusnya janda. Makanya jangan pernah hina-hina, itu namanya janda. Hujan ya? Ya. Ya, kan tidak lama nih. Menyesuaikan saja Pak, menyesuaikan. Yang tidak kena hujan, biar datang hujan tidak kena ya. Tetap bisa Pak. Bisa masuk ke sini sebagian. Bisa masuk ke bagian sini. Atau di luar tidak bisa, di depannya ini bisa. Itu di depannya ini bisa. Ya, susun kursinya di depan ini. Bisa 2 kursi di depan. Baik ibu sekalian. Jadi mati itu pasti. Ya. Sekali lagi, kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi tidak ada yang tersisa di antara kita ini. Mau orang kaya, mau setengah kaya, atau tidak kaya. Mau jadi pejabat, rakyat, yang punya ilmu, punya gelar, yang tidak punya gelar, yang haji atau yang belum haji, yang umroh atau belum umroh, semuanya semua kita akan pastikan. Ya, Islam mati, agama lain juga mati. Betul, ada dari Protestan atau Protestan. Ya, kalau kami di Kementerian Agama itu semua agama di sana ada. Ya, Islam, Katolik, Protestan atau Kristen, kemudian Hindu, Buddha. Terakhir ini yang diakui hak sipilnya itu adalah Konfusius. Ya. Ini teman-teman dari Cina yang paling banyak menganut agama ini. Dan di Indonesia ini cukup banyak. Ya, oleh karena itu maka kita ini tidak ada tersisa. Hanya tadi sekarang persoalan waktu saja. Ya, yang pegawai juga mati. Banyak pegawai sini. Ya, apalagi sudah pensiun. Pensiun itu tanda-tanda mati. Yang kita aku bidan. Ya, karena istriku juga bidan. Ya, bidan juga mati. Dokter kapan baru ada meninggal? Tidak ada orang masalah, tidak ada orang hebat di dunia ini. Hanya kadang-kadang kita yang punya hati ini sepertinya mata-mata hati. Tidak ada juga, tidak ada. Nah, karena mati ini pasti, maka siapkan diri untuk menuju kematian itu. Apa yang kita siapkan? Tentu ibadah kepada Allah. Karena dunia ini ditinggalkan, rumah tak ditinggalkan. Ini kasihan Anwar meninggalkan istrinya. Bukan berarti tidak ada cinta istrinya, anak-anaknya tidak. Justru cintanya, tapi cinta Allah ternyata lebih besar daripada cinta kita kepada sesama makhluk. Apa yang kita siapkan? Ibadah. Nah, ibadah ini pengertiannya luas. Ya. Walaupun luas itu ibadah saja ibadah itu. Yang pertama ada namanya ibadah mahdah, yang kedua ghairul mahdah. Apa yang maksud ibadah mahdah? Ibadah khususiyah. Apa itu ibadah khusus? Ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kita manusia tinggal laksanakan saja. Tidak usah terlalu banyak bertanya, ya, terlalu banyak menggugat apa dan bagaimana. Yang jelas apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya laksanakan. Apa yang dimaksud? Sholat 5 waktu. Tidak bisa dirubah-rubah, Pak. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Ya, saya katakan 2 karena ada juga yang tidak. Jangankan 2, sama sekali tidak sembahyang. Maka sholat ini tidak dirubah. Kalau 4, tidak boleh 2. Ini kan banyak orang sholat macam dicending hati. Ya komero si masumpahnya sih. Kode sinelo desi. Ini tidak bisa. Ketetapan Allah dan Rasulnya bahwa itu 5 waktu dalam 24 jam. Sekarang kan ada orang sholat cuma 1 kali 1 minggu. Ada apa ya?
Ada, tapi di sini tuh ada di Kapang. Kapang? Itu lumayan daripada 2 kali 1 tahun. Apa itu? Idul Fitri, magaya itu mak lebaran. Ikutan siapa pas kamu kada? Si ulang. Nang dapat bang boleh puasa. Iya, kau pertama, teh kata terakhir. Itu tidak mak lebaran nanti gaji puasanya. Ini tidak lama kita puasa. Ya, sempurnakan puasa baru kita lebaran. Supaya kita bangga di hadapan Allah. Seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Ini tahun puasa. Mak lebaran. Serba baru boleh, Pak. Mulai Pak, udun na baru, baju na baru, sundara baru, kaki baru. Yang baru mau dikasih baru bukan itu, yang mau dikasih baru hati supaya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dirubah. Salat, puasa, tidak boleh dirubah. Zakat, ibu yang sudah punya rezeki cukup, ibu-ibu yang punya emas-emas itu. Ibu kalau sudah punya emas 85 gram harus dan wajib keluar 2,5%. Sekarang berapa harganya 1 gram? Berapa Bu? Salah lagi 900 lebih sekarang. Ya, saya sebelum ke sini saya sudah lihat di harga emas dunia 900 lebih sedikit. Ya, nggak usah 900, 500 lah yang umum biasanya. 500.000 kali 85 gram siaga linaro, maka keluarkan 2,5%. Kapan ibu tidak keluarkan 2,5%, berarti masih ada emasnya fakir miskin kita pakai. Maka hati-hati kalau kita pesta dikasih dia itu kita punya emas. Harusnya kalau pakai emas dibuni. Tapi sayang dipakai beken di partai. Latur kali Pak. Tapi di sini enggak ya. Nah, itu yang enggak juga. Dipamer-pamer tapi dari keseluruhan zakat. Empang yang punya empang setiap 1 kali panen harus keluar 10% setelah biaya-biaya dikeluarkan. Kapan belum dikeluarkan berarti masih ada haknya fakir miskin, yatim piatu, masjid dan tempat-tempat sosial yang kita punya rezeki ini mereka kita pakai. Oleh karena itu maka ada ketetapannya. Haji termasuk haji itu ketetapan. Kemana orang naik haji? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maksudnya Allah telah mewajibkan haji bagi orang-orang istita'. Ya. Istita' maksudnya orang yang mampu melakukan perjalanan kemana? Ke Baitullah. Di mana Baitullah? Makkah al-Mukarramah. Orang tidak boleh naik haji sembarangan. Ada orang naik haji turun di Malidi. Di bawah karai, naik di gunung, tawaf di bawah pohon, lesok ke kampungnya maka boleh naik haji. Haji boleh dia tuh. Dan tidak pernah ketinggalan Indonesia. Tidak bisa. Sedangkan yang naik haji ke Baitullah belum tentu kembali membawa haji mabrur. Karena haji ada 2, ada haji mabrur, ada haji mardud. Haji mabrur diterima. Kenapa diterima? Niatnya berangkat haji kenapa? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, pulang tidak mau dipuji. Ini sekarang kan banyak orang mau dipuji karena pulang haji. Dia lagi kok ditambahin hak. Tidak mau pergi pesta kalau tidak ditulis di situ hak. Kemakmur naik haji. Haji tola. Betul nasa kau dia pakai cipo-cipo. Tapi mau kalau ada haji di sini. Tidak ada juga nas ayat hadis kita bisa perpegang bahwa kalau pulang haji orang hak. 30 juz Al-Quran Muhammad tidak. 30 juz Al-Quran tidak ada menjelaskan itu. Hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis maudhu, hadis palsu saja Pak tidak ada menjelaskan. Itu namanya hadis palsu, seolah-olah Nabi berkata padahal Nabi tidak pernah berkata. Itu juga tidak ada. Hanya kebiasaan kita orang Indonesia, Malaysia, ya, Singapura, orang-orang Asia, orang Arab Pak tidak. Rasulullah sendiri tidak kita temukan itu nas. Tidak ada satu kitab menjelaskan bahwa nama Nabi kita itu Haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ulama tidak pernah berkata, mari kita berselawat kepada junjungan kita Haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada di Indonesia Haji Muhyiddin. Tak tahu Muhyiddin. Yang ada sinetronnya Haji 3 kali. Itu sinetron Pak dibikin, dibuat ya oleh orang-orang seniman. Karena gambarannya, oh ini terjadi di masyarakat. Kami memang tahu deh namanya gini kok dia sampai hak.
La ilaha illallah. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang panggil Ki Haji? Anggap panggilan itu adalah panggilan kemuliaan dari Allah. Asal jangan kita ini mau dipanggil. Kalau ada panggil Ki Haji, tidak ada masalah. Dan bagus juga kalau sudah haji dipanggil haji. Kenapa? Dakwah bagi dia, ajakan bagi dia supaya berjalan pada jalan yang benar. Coba Bu, ada somita sudah haji nih, panggil Ki Haji Bu, supaya tetangga juga panggil haji. Nah, bagaimana? Untuk apa? Suatu saat dia ke Makassar, mau masuk, melon mata mau ke hotel. Kita istrinya tidak ikut. Ternyata mau masuk hotel, ada nih perempuan ada yang bukan istrinya. Nah itu sahabatnya, Haji, nih tahu nak katanya, tanya dulu. Pas sampai di situ, Haji, kapal lupa, astagfirullah, tanya ke Haji, tanya kepada Haji nama dia, astagfirullah, terpaksa tidak jadi masuk hotel bersama perempuan ini. Makanya itu kalau ada somita haji, panggil Ki Haji supaya berdakwah sama dirinya, supaya berlaku yang baik. Termasuk yang di pasar, kalau ada orang selalu haji di pasar itu bagus. Sementara timbang gula, panggil Haji, aja, setimbang kilo, timbang gula, setimbang kilo lah, mati. Saya mau bilang 1 kilo, ukuran ini 3 ons. Terpaksa iya. 1 kilo ukurannya 3 ons. Jujur, kenapa? Karena dipanggil haji. Cocok nih. Mohon maaf kalau ada haji aja ya. Haji semua enggak? Haji semua? Alhamdulillah. Belum? Tapi mau? Mau? Sudah mendaftar? Kalau mau cuma semua orang. Tapi daftar tunggu di Palopo Pak sudah 24 tahun baru habis. Daftar kita tahun ini tunggu 24 tahun akan datang baru berangkat. Masih lumayan Palopo Pak. Luwu 35 tahun. Wajib 35 tahun. Bone 40 tahun. Makassar, Goa dan sekitarnya itu 43 tahun. Jadi taruh 40 tahun kita berangkat. 60 tahun nanti pensiun baru mendaftar. 60 tahun mendaftar. Jadi 40 tahun lalu berangkat. Berapa umurnya tuh? 100 tahun. 100 tahun gue juga kemungkinan. Berangkat betul nih. Ya makanya bagus kalau yang masih muda-muda daftar lagi cepat. Ada rezeki apa. Kalau bunda berangkat ki, anak nanti bisa gantikan kita. Mati ki suatu saat karena tidak berangkat ki, insya Allah pasti anak nanti akan gantikan kita berangkat dengan dana yang sudah itu. Tidak usah ditarik, biarlah anak nanti berangkat. Setelah dia berangkat, insya Allah anak yang menggantikan kita berangkat pasti melakukan yang namanya badal haji. Yang namanya badal haji menghajikan orang yang pernah ada nazarnya itu. Siapa itu? Orang tua kita. Dan biayanya sedikit. Misalnya tiba, tetapi nomor ini kita berangkat, kita tidak ganti lagi, tidak diganti lagi. Beda dulu ya. Kalau dulu itu setelah mati orang tua atau sakit orang tua tidak bisa berangkat, maka tarik dananya dulu, lalu kemudian mengurus baru anaknya, lalu kemudian tunggu lagi itu 20 atau 40 tahun. Nah sekarang tidak. Maka ketika misalnya tahun depan mau berangkat ibunya, ya, tahun sudah mendaftar. Tahun depan tidak usah ganti lagi itu berkas, maka masukkan saja laporan keterangan kematian, maka nanti seluruh berkas-berkas itu diberitakan bahwa orangnya sudah meninggal. Ini yang gantikan adalah ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Boleh istrinya, boleh anaknya, dan siapa anaknya di antara yang mau berangkat, maka itu bisa melalui siapa? Melalui pengadilan agama untuk menetapkan bahwa siapa yang akan berangkat menggantikan orang tua. Nah, oleh karena itu maka tidak usah takut mendaftar. Ada rezeki atau lagi, ya, insyaallah. Ini ibadah makhdah. Lalu kemudian gairi makhdah adalah seluruh apa yang kita lakukan niat karena Allah dan diridhoi oleh Allah. Nah, makanya saya sudah jelaskan tadi, datang ke sini takziah itu juga ibadah. Senyum-senyum kepada saudara kita juga ibadah. Makanya ibu-ibu yang pakai masker, ibu kalau kita ketemu saudara kita sore hari ini tetap kita senyum. Gentari juga senyum kita. Asal ketika reput itu matan tadi tiro senyum kita. Balas juga kita reput. Apa baru buat? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Bayangkan ibu, tidak ada uang yang dipakai di masjid itu sedekah, ya, pakai miskin, tapi masih ada modal besar kita. Apa itu?
senyum. Dan ini senyum berikan kepada saudaramu. Jangankan saudaramu yang paling dekat dengan kamu, setiap hari berikan senyum. Siapa itu? Adalah suami tak dia punya suami. Ibu, sudah pernah senyum sama suami hari ini? Ini sayang Pak. Banyak istri-istri hari ini sama suaminya tidak ada senyum. Motor, menje, sama suaminya orang itu tidak. Banyak, tapi tidak ada sini. Tidak ada sini Bapak. Ini juga suami kadang-kadang sama istrinya dia tidak pernah senyum, tapi sama istrinya orang. Kadang ada suami begitu. Dia mencari rezeki, dia juga pegang uang, dia juga belanja. Itu namanya tabok, daru, tapi sandu. Jadi kalau ada suami tidak begitu Bu, panggil saya kalau mau panggil makan, nggak usah panggil dain. Oh daru, dia nak tersinggung dia kalau ekarulen, alhamdulillah. Kalau dia tersinggung berarti ada harapan untuk sembuh. Bapak, tidak ada perintah agama bahwa kita mencari, kita juga kantong, kita juga belanja. Pusing kepala istri. Betul? Saat itu ekspresinya itu. Ya. Tapi ibu kalau sudah dikasih, usahakan kasih lancar semua, kasih yang urusannya itu laki-laki. Paham gak? Kalau belum paham, jangan panas di sore ini. Segala teteh dengeknya, kebutuhannya kasih lancar, termasuk di tempat tidur. Bisa. Ada istilah matu ramang. Tidak ada. Kami laki-laki, dengar gak? Hei, dengar. Emosi kayak ini. Dengar ibu, kami laki-laki ini tidak ada masa kadaluarsa. Dek matua. Dia tadi itu kalau perempuan, makanya tanya dulu berapa murta. Kalau sudah 50 bermasalah itu. 55 60. Tapi laki-laki harus paham. Ya coba ibu. Oh iya mau dikata. Kalau memang terus mendesak kita, kasih dulu itu suami kita. Baik. Kawin lagi. Saya kasih kita di tangan. Kemudian yang gerak ini. Tapi 3 alasan. Ya boleh, tapi 3 syarat. Pertama, seluruh gaji ada bersama saya. Mati. Lo nama bisa kok, semua honor. Yang kedua, semua anak harus ikut sama saya. Bawa dia, oke. Saya berbakti sama anak. Yang ketiga, langkai mayat. Oh, enggak ada. Kenapa? Enggak ada, Bapak. Enggak ada perempuan mau dimadu, Pak. Enggak ada. Coba dulu. Coba. Enggak ada perempuan mau dimadu. Oh, itu sertanya perempuan itu. Baik, kita kembali. Itu ibadah dari rumah. Apalagi? Suami mencari nafkah, banting tulang, peras keringatnya. Kata Nabi, setiap ada rezeki diperoleh oleh suami kita, datang ke rumah membawa rezeki, maka dalam pandangan Allah, kata Rasulullah, adalah sedekah seorang suami kepada istrinya dan anak-anaknya. Kalau dia sedekah ibadah, kalau ibadah pahala, surga dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan ibadah. Salat 5 waktu. Ya kita itu semuanya manjakan mustahil. Ini katanya dengan kewajiban anak. Kata Nabi, kenapa ketemu tuamu? Ditanya Musalama, ya Rasulullah, orang tua kami dua-duanya wafat. Apakah kami ini anak masih bisa berbuat baik sama orang tua kami itu ya Rasulullah yang sudah wafat? Sahabat, 5 kewajiban. 1, sholat di jenazahnya. Ikut sholat jenazah? Alhamdulillah. Yang kedua, istighfarkan, mohonkan ampun. Setiap selesai sholat, doakan. Yang ketiga adalah sedekah atas namanya. Ada rezeki kita, masukkan di masjid atas nama beliau. Yang keempat, sambungkan hubungan silaturahim dengan saudaranya. Yang kelima, hormati sahabat-sahabatmu. Nah, ini yang pertama sholat jenazah. Ini kan sholat jenazah tidak terlalu susah lah itu saya pikir. Ya. Ibu-ibu majelis taklim pasti hafal lah itu. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh sampai inna hamidum majid.
Yang ketiga doanya adalah Allahumma ghafir lahu. Setelah takbir ketiga, Allahu Akbar, baca Allahumma ghafir lahu. Karena dia laki-laki nih. Kalau ibu kita meninggal, Allahumma ghafir laha. Ya, itu saja. Mau panjang-panjang boleh. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi Allahumma ghafir lahu cukup. Apa artinya? Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Selesai. Nah, takbir yang keempat, boleh ada doa, boleh juga tidak. Allahu Akbar. Ikut saja imam. Kalau tahu imamnya agak panjang berarti ada doanya. Tapi kalau imam itu sejenak saja Allah takbir, Allahu Akbar sejenak, lalu kemudian salam. Assalamualaikum, assalamualaikum berarti tidak ada doa. Tapi kalau dia panjang ada doanya. Mau tambah doa boleh, tidak baca doa boleh. Karena doanya itu sunnah, takbirnya yang wajib. Ya. Jadi kalau ada anak tak, pokoknya ikut saja. Tak aku hafal atau doa-doa, sudah ikut saja. Al-Fatihah itu hafal, salawat itu hafal, takbir ketiga, takbir keempat saya hafal. Maka dalam hati kita saja memohon petunjuk dari Allah, kiranya orang tua mau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai, imam pimpin doa, anak di belakang aminkan saja doanya. Amin. Amin. Maka doa imam diijabah asbabnya karena ada anaknya di belakang. Aminkan itu doa. Ada apa dengan aminnya anaknya itu? Aminnya anak tak, doanya anak tak, tidak ada hijab antara diri dengan Allah. Langsung diterima Allah, langsung menembus arasnya Allah. Yang lain belum tentu diterima. Tapi ada anak tak di belakang, maka itu sebabnya doa imam diterima oleh Allah. Imam belum tentu diterima, tapi doa anak tak, aminnya itu yang menyebabkan. Sama kalau kita berjamaah di masjid. Kalau kita berjamaah di masjid, imam pimpin doa, usahakan kita ikut. Amin, amin. Kenapa? Mungkin dengan 40 orang dengan amin yang sama, doa yang sama, makbul doanya sama dengan makbulnya doa seorang waliullah, dan doanya waliullah tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pimpin iman, ada 39 orang belakang. Amin, amin. Maka itu sebabnya diterima doa. Dan bahkan mungkin kita tidak diterima, tapi ada satu makhluknya Allah. Ada sahabat ada di belakang imam, kita ada di sampingnya, tapi ternyata pakaiannya kusut, tapi ternyata dia apa? Dia punya kedekatan dengan Allah luar biasa. Itu yang penyebabnya sehingga doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maka usahakan kita berdoa selalu berjamaah. Sebentar nanti kita tutup dengan doa berjamaah. Lalu yang paling penting adalah setiap selesai sholat doakan ini orang tua. Dan dah ya. Sampaikan adik tak sudah selalu mendoakan. Tapi dengan catatan sholat. Tabe. Pertanda bahwa doa anak kita diterima oleh Allah adalah ketika anak itu sholat. Tapi kalau dia nama sumpah jangan tak bila doa, maka dia nanti tak la yunfa'u lahu du'a'un ila sama. Doa-doanya tidak diangkat oleh Allah ke langit. Berarti seluruh doanya anak tak ditolak oleh Allah. Ya, bukan jadi persoalan rezekinya banyak tak banyak, bukan. Tapi persoalan sholatnya. Makanya ibu-ibu dengan gelisah itu kalau anak tak tidak semangat. Karena itu harapan tak, itu jangan harapan. Itu suami tak kalau ditinggalkan belum tentu nak doakan kita. Apalagi kalau ada pengantin. Ya, dah doakan kita tapi doanya 2 kali 1 tahun. Lebaran. Ya, begini itu ziarah kubur. Tapi ada itu pengganti ada bawah. Kurang ajarnya lagi berkata-kata lagi di depan tak di bawah. Apa di kubur mungkin? Dona ada di penggantinya. Seandainya mau bilang gitu, kurang ajar kamu. Beda. Seandainya bangkit, cek ini. Anak tak tidak ada batasnya. Anak tak ini ketika anak cucu meninggal dunia putus segala amalannya kecuali 3 perkara. Sedekatin jariyah itu yang kita kasih masuk di masjid. Sepanjang masjid itu digunakan orang ibadah, maka sepanjang itu kita dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ilmunya yang bermanfaat. Ilmu yang tafa'ulihi. Nah, ini yang ketiga adalah awalidin sholihin adalah anaknya soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Tidak dikatakan suaminya yang soleh, tidak dikatakan istrinya yang soleha, tapi anaknya yang soleh atau soleha, maka ini selalu. Tapi dengan catatan sholat 5 waktu. Kalau sholat anak tak insya Allah terima. Tapi kalau masuk pajang mustahil. Sebaliknya, anak tak masuk pajang, tapi kita ini orang tua yang tidak sholat. Bagaimana itu orang tua yang tidak sholat? Lalu anaknya sholat. Kata Nabi, ya kongkana tamil doang. Tapi kita ini orang tua yang tidak sholat waktu hidup. Apa kata Nabi? Laisa lahu haqqun fi du'a'is sholihin.
Sini, sini, bunyi di situ, sini. Sini ya. Salam. Duduk sini. Ini Pak Suku ini Bengsu. Karena kemarin saya ceramah di Sendana, dia ada. Berarti ada jadwal mungkin beda. Saya kata di sini ada juga di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Ini saya katakan di Sendana, saya bilang ini Pak Suku ini mungkin dia sudah ada di surga, kita belum. Kenapa? Dia ada kelainan jiwa dan ini menyebabkan sehingga dosanya tidak ada. Kalau dia tidak ada dosanya maka dia akan ada dalam surga, kita belum tentu. Kenapa? Dia tidak diperiksa lagi, tapi kita akan diperiksa. Ya, mudah-mudahan kita ketemu nanti dalam surga. Surga? Nah, ini artinya ucapan yang tidak terlalu sempurna. Ya, baik. Bagus sekalian. Nah, maka sebaliknya, anak ibadah tapi kita yang tidak sholat. Apa kata Nabi? Laisa lahu haqqun fi du'a sholih. Dia itu tidak mendapat bagian dari doa orang saleh. Termasuk dari doa anak yang soleh dan solehah, tidak berhak kita peroleh doa. Maka jangan terlalu bangga juga kalau anak tak sholat, kalau kemudian kita yang tidak sholat. Nah, makanya kita harus jadi contoh bagi anak kita. Apalagi bahayanya terakhir, siapa yang tidak sholat lalu kemudian dia beramal-amal soleh, kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhullahu alaih, seluruh amal solehnya tidak mendapat ganjaran pahala dari Allah. Biar tiap hari kita kasih masuk mesti uang tak, tapi kita tidak pernah ibadah sholat mustahil. Ya? Suami mencari nafkah, tapi kalau dia tidak sholat lalu kemudian tinggalkan rumah mencari rezeki, maka kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhullahu alaih. Suami sholat tapi kita istri yang tidak sholat, kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhullahu alaih. Oleh karena itu ini yang kita sampaikan. Waktu yang sangat terbatas, 5:30. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi renungan untuk keluarga, sehingga tidak saya, ibu, ya, kontrol anak supaya tetap ibadah sholat, agar supaya tetap mengalir amal-amal itu untuk orang tuanya. Dan kemudian kita akhiri dengan bersama-sama kita berdoa, karena tidak ada yang bisa merubah takdir manusia kecuali Allah Subhanahu Wa Taala melalui doa dan permohonan hambanya. Khususkan doa kita untuk almarhum Amir bin Baca. Mudah-mudahan doa kita dijabah. Untuk umat Islam saya pimpin. Ya, sahabat-sahabat kita dari Kristiani silakan berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Khususkan doa ini untuk beliau. Awali doanya bersama membacakan keberkahan surat Al-Fatihah. Lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق الفاتحة ركابنا وركاب هذا الميت من النار. اللهم انصر الرحمة والمغفرة الميت بلا امتنان. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم لا تحمل أجره ولا تفتن بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita di sore hari ini. Jika ada yang benar, itu pasti benar-benar datangnya dari Allah. Tapi jika ada salah, keliru, khilaf, apalagi yang namanya berlebih-lebihan, maka itu pasti datangnya dari diri saya. Sebagai manusia yang dhaif, manusia yang lemah. Tidak ada manusia yang sempurna, sebab kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sidang pelayan yang kami hormati, demikianlah tadi takziah yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Bakhtiar Nawir. Semoga apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya untuk kita semua dan dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama tadi bagi kaum perempuan yang sangat heboh mendengarkan ceramah ini. Terima kasih Al-Ustaz, kami sampaikan dari pihak keluarga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.
Bapak Ibu hadirin sidang pelayan yang kami hormati, demikianlah acara takziah kita pada sore hari ini. Dan sebelum acara ini kami tutup, saya mewakili rumpun keluarga almarhum mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita di tempat ini dan memohon maaf bila dalam pelaksanaan acara ini ada hal-hal kekeliruan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon dimaafkan. Dan baiklah acara ini kami tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.